Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda pelajar SMP dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran IPA terpadu. Kali ini kita akan membahas materi sistem reproduksi pada wanita. Baik, Ananda Bapak yang berbahagia, langsung saja kita masuk ke sistem reproduksi pada wanita. Adapun organ reproduksi pada perempuan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian luar itu terdiri atas vulva dan labium. Apa itu vulva? Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Nah, Ananda, bibir inilah yang disebut dengan labium. Sedangkan bibir itu sendiri terdiri atas bibir bagian kiri dan bibir bagian kanan. Baik, Ananda, selanjutnya kita lihat alat reproduksi bagian dalam wanita. Apa saja alat reproduksi bagian dalam? Alat reproduksi bagian dalam wanita itu terdiri atas dua bagian secara umum, yaitu ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan rongga perut di bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang, memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4 cm kali 3 cm kali 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang semenjak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah puberitas. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa fungsi ovarium adalah menghasilkan sel telur. Selanjutnya alat reproduksi bagian dalam wanita adalah saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi itu sendiri terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah saluran tuba Fallopi. Yang kedua adalah saluran uterus atau rahim. Yang ketiga adalah saluran vagina. Baik, anak Bapak, kita lihat fungsi satu persatu dari saluran ini. Saluran tuba Fallopi atau oviduk berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri, yang memanjang ke arah samping dari uterus. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini adalah uterus memanjang ke samping menuju ke ovarium. Ini adalah tuba Fallopi. Panjang tuba Fallopi ini sekitar 10 cm. Di ujung tuba Fallopi ada saluran berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Infundibulum ditutupi oleh fimbriae. Fimbriae menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fimbriae ini berfungsi sebagai penangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium untuk ditarik melalui tuba Fallopi dan akan berhenti di saluran uterus atau di rahim. Nah, yang kedua, rahim atau uterus. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding tebal, memiliki bentuk seperti buah pir terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantung kemih. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat seorang perempuan tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Pada saat seorang perempuan hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Nah, di sini kita ketahui bahwa fungsi rahim adalah sebagai tempat penyimpanan sel telur ketika sebelum dibuahi, dan juga sebagai tempat perkembangbiakan janin setelah sel telur dibuahi. Yang terakhir adalah saluran vagina. Saluran vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim pada tubuh seorang wanita. Fungsi dari vagina adalah tempat keluarnya janin dan juga sebagai tempat keluarnya darah menstruasi ketika sel telur tidak dibuahi. Sedangkan serviks adalah
pangkal daripada uterus atau rahim yang berdekatan dengan vagina, yang membatasi antara vagina dan rahim. Selanjutnya kita pelajari gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah HIV/AIDS. Kalau kamu ingat sebelumnya tentang gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi laki-laki, penyakit ini juga Bapak masukkan sebagai salah satu penyakit yang bisa mengganggu sistem reproduksi laki-laki. Kenapa? Karena memang penyakit ini tidak membedakan jenis kelamin. Seorang laki-laki ataupun seorang perempuan bisa terserang oleh penyakit HIV/AIDS ini. Apa itu HIV/AIDS? Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem imunitas baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, di gambar kamu dapat lihat salah satu contoh orang yang mengalami penyakit HIV/AIDS. Sumber gambar dari ukpop.com. Yang kedua adalah gonore. Gonore sebenarnya juga penyakit yang bisa menyerang laki-laki dan perempuan. Gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Gejala penyakit ini biasanya berupa keputihan yang berwarna kuning kehijauan yang ketika kita lihat herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genital luar, anus, dan vagina. Gejalanya secara umum adalah gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit tulang. Nah, itulah 3 gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi wanita. Nah, selanjutnya kita lihat upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi wanita. Apa yang bisa kita lakukan Ananda untuk menghindari gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi wanita? Pertama, upaya yang dapat dilakukan adalah senantiasa menjaga kebersihan tubuh secara umum dan daerah vital secara khusus. Selain itu, disarankan juga untuk memakai pakaian bersih serta nyaman di kulit. Artinya tidak menimbulkan iritasi dan gangguan lain pada kulit kita. Yang kedua, bagi wanita yang sedang mengalami menstruasi, anak bapak yang sedang menstruasi, sebaiknya selalu mengganti pembalut sesering mungkin. Nah, ini untuk menghindari infeksi atau penyakit lain yang ditimbulkan oleh efek samping pemakaian pembalut itu sendiri. Yang ketiga, selalu menjaga kesehatan dan rajin olahraga. Memakan makanan yang bergizi seimbang serta tidak melakukan pergaulan bebas. Nah, itulah Ananda pelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda bisa memahami. Untuk link LKPD Bapak sudah siapkan di deskripsi video ini. Silakan Ananda download untuk bisa langsung dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.